Sesuai prediksi, Bahtera pasangan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kemarin akhirnya resmi diputus cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Keputusan itu akan ingkrah alias mengikat tak bisa dirubah jika dalam tempo 14 hari mendatang tak ada langkah banding dari kedua belah pihak. Intinya bahwa dan pokoknya gugatan yang diajukan oleh inisial AT dan lawan RK pada pokoknya dikabulkan. Barangkali salah satu pihaknya ada yang mengupayakan hukum banding, maka ada kesempatan waktu 14 hari. Sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 Bain Sugro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratya. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak baik penggugat maupun tergugat apabila ingin menyatakan banding. Namun ketuk palu Majelis Hakim sebagai tanda berakhirnya Bahtera yang sudah dikayu RK dan Bu Cinta selama 29 tahun ini tak otomatis meredakan panasnya tensi spekulasi dan kecurigaan netizen di jagat maya. Bola liar mulai menyasar status hak asuh anak, terutama ketika Bu Cinta tak ngotot untuk mendapatkan status hak asuh semuanya kecuali anak keduanya Camelia Leticia Az-Zahra. Sementara si kecil Arka justru berada di tangan asuhan RK. Kecurigaan netizen selama ini jika Arka memiliki hubungan darah dengan RK pun seolah mulai terjawab. Terlebih lewat cocok logi, mereka sempat mengaitkan nama Arka sebagai singkatan dari Aura Kasih. Tapi pihak pengacara RK membantah isu liar tersebut. Untuk Ananda Arka pada saat ini itu diserahkan ke Pak Ridwan Kamil, akan diasuh oleh Pak Ridwan Kamil. Ini banyak sekali berseliweran pertanyaan bahwa ada narasi-narasi yang mengatakan ini anak ini dari hasil dengan seseorang. Jadi karena kami menerima dokumennya dan saya mau mengingatkan lagi kepada media juga, anak ini waktu itu diambil oleh Pak RK dan Ibu Atalia tepat di Hari Anak Nasional dan orang tuanya meninggal karena COVID. Yang menarik bukan hanya status hak asuh anak saja yang jadi bola liar spekulasi netizen. Ada pula yang menduga jika pilihan RK dan Bu Cinta bercerai sebagai siasat untuk mengelabui pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tengah gencar menyasar aliran uang haram kasus korupsi Bank Plat Merah Jabar. Kita tidak bisa mencocok logi nih antara perkara yang perdata gugat cerai dan perkara dugaan pidana yang sedang berlangsung di KPK. Ya menghadapi dengan segala tabah. Ya apapun ini harus dilalui oleh beliau dengan baik. Langkah cerai ini dicurigai sebagai upaya menyelamatkan harta yang belum dibagi sebagai gonogini agar tak disita KPK. Sebab jika kelak ada putusan harta gonogini, aset RK yang sudah dipisah setidaknya akan bisa diselamatkan jika dibagi dengan Bu Cinta. Tapi lagi-lagi pihak juru bela RK membantahnya. Tidak ada. Kalau harta gonogini, kami baru ketahui kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan di antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk pemisahan harta bersama. Ya, selama 29 tahun menikah, pasangan ini ditaksir sukses mengumpulkan pundi-pundi kekayaan puluhan miliar. Menurut catatan LHKPN, RK terakhir diketahui memiliki harta kekayaan senilai 22,76 miliar rupiah. Sementara sejak Bu Cinta menjadi pejabat publik sebagai anggota DPR RI, harta dan kekayaan Bu Cinta dibuat terpisah hingga kekayaannya mencapai 26,5 miliar rupiah. Lantas benarkah dalam waktu dekat gugatan harta gonogini akan diajukan setidaknya untuk menyelamatkan separuh kekayaan RK di atas? Atau gugatan harta gonogini tak akan diajukan setidaknya untuk menyelamatkan harta Bu Cinta?
Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami ini, terkait itu hanya kepada yang bersangkutan saja. Terkait Lisa Mariana, ya kami pastikan tidak ada ya. Penyebab perceraian ada komunikasi yang jalannya sudah kurang baik di antara keduanya gitu. Mereka seolah rela menutup rapat gejolak pengkhianatan cinta sebagai musabab keretakan bahtera. Terlebih, netizen mengendus jika Bu Cinta selama ini sudah tahu sejak lama petualangan asmara terlarang suaminya dengan sejumlah wanita. Bahkan pada thread yang beredar di jagat maya, sejak Kang Emil masih menyandang jabatan wali kota Bandung, Bu Cinta kabarnya sudah tahu kebiasaan serong mantan suaminya itu. Terang-terang, nah, ibu di mana? Itu Kami tes penuh. atau Jakarta? Dan bapak tuh Entah misteri apa lagi yang akan tersingkap dari gugatan cerai yang sudah resmi diputus. Yang jelas keberadaan RK yang tak jelas rimbanya sejak digugat cerai Bu Cinta akan terus menebalkan kecurigaan netizen. Bahkan belum lama ini penyanyi seksi Wika Salim ikut dikaitkan dengan RK. Namun ogah dicap pelakor dan wanita murahan seperti Lisa Mariana yang mudah takluk pada pria hanya karena iming-iming tiket liburan keliling Eropa. Wika langsung menepis kecurigaan netizen dengan jawaban menohok. Ia mengaku tak mempan dirayu lelaki hidung belang hanya karena diberi jatah uang bulanan, apalagi cuma tiket liburan gratis, sebab ia merasa mampu untuk sekedar plesiran dari uang pribadinya. Nanti saya tanyain dulu ke PRK-nya ya. Saya tanya dulu ke PRK-nya ya. Jawaban tegas Wika seolah menunjukkan jika dirinya bukanlah wanita murahan, apalagi rela jadi simpanan hanya karena kebutuhan menopang gaya hidup. Kontras dengan Lisa Mariana yang ngoceh ingin diboyong liburan keliling Eropa karena ngiri dengan aura kasih. Sama dengan Wika, tak ingin dicap pelakor dan wanita murahan. Aura kasih yang kabarnya sudah berada di Indonesia sepulang plesiran di Jepang membuat unggahan pamer deretan usaha UMKM yang join berbisnis dengan dirinya. Dari UMKM kuliner, kue, bistro, bahkan toko kelontong. Lewat postingan itu, pelantun Mari Bercinta ini seolah ingin menegaskan jika dirinya tajir bukan dari simpanan tapi murni bisnis. Ya, benar atau tidak rumor yang beredar termasuk apakah akan ada kelanjutan pemanggilan sejumlah nama, semua akan menunggu hasil penyidikan KPK. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena